Akhir-akhir ini kami bingung. Dulu kami berpikir hanya kita yang ahlul sunnah dan melaksanakan maulid, melaksanakan tahlil. Saat ini ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya ahlul sunnah juga, namun dengan lantang membid'ahkan maulid. Padahal yang kita laksanakan diisi dengan ceramah agama tentang Nabi, menyantuni anak yatim, bersalawat, membagikan makanan untuk anak yatim dan fakir miskin, juga mempererat silaturahmi dan berkumpul dan makan bersama. Ini saya lihat di YouTube. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Kalau ada orang mengaku ahlu sunnah tapi tidak mau maulid, itu berarti sunnah abal-abal alias aliran Wahabi. Kalau mereka bilang maulid gak ada dalilnya, minta berapa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, lakukan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Kata para ulama salaf, ditafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha, ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Maulid Nabi, perayaan maulid ini ada kenikmatan besar yang agung bagi kita, yaitu lahirnya Rasulullah. Sekarang ini saudara, kalau gak ada maulid bahaya. Mengapa? Kalau ulama dulu ditanya tentang dalil maulid, sebagian ulama menjawab pakai ayat Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul, yaitu kisah-kisah yang dapat meneguhkan hati kamu. Artinya apa? Kata para ulama, Rasulullah itu di dalam berdakwah menghadapi tantangan, menghadapi gangguan, menghadapi rintangan. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul, di mana para rasul dulu juga menghadapi rintangan, gangguan, dikejar-kejar akan dibunuh. Tujuannya apa? Hati Rasulullah semakin kuat melanjutkan dakwahnya. Kata para ulama, Rasulullah aja perlu penguatan, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu saudara. Sekarang ini kalau orang itu tidak mengetahui kisah-kisah Rasulullah, bukan perjuangannya tidak kuat, tapi bisa-bisa terpengaruh dengan aliran baru, bisa-bisa keluar dari Islam, bisa-bisa imannya ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang di luar ahlus sunnah, ketika bulan maulid orang-orang mengagungkan Rasulullah. Ini ada orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW. Ini kemarin ya, bulan maulid, ada orang ngomong apa? Merendahkan Siti Khadijah, merendahkan sahabat Sayyidina Umar, merendahkan Abu Hurairah, merendahkan agama Islam. Ini namanya apa? Mengajak umat Islam ini keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu peringatan maulid. Ini pertama. Kemudian ini dalil maulid. Kemudian amalan-amalan yang lain itu ada dalilnya semua. Apakah tahlil, apakah kenduri, zikir bersama, ada dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya, siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya, siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya, siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau kita gak tanya langsung mengamalkan, kalau kita gak tanya langsung mengamalkan, kalau kita gak tanya langsung mengamalkan. Mengapa? Dalil itu urusan abu-abu, urusan guru-guru, dan sudah selesai, nggak perlu dihadap, nggak perlu dipersoalkan. Ini masalah dalil. Saya kira itu. Ada lagi yang kedua, katanya ada profesor tanya-tanya mana Allah, mana dalilnya. Loh,
kok tanya dalil wujudnya Allah? Kalau begitu maka harus masuk sekolah ibtidaiyah lagi. Dalil wujudnya Allah itu tingkat ibtidaiyah. Allah itu bersifat wujud, mana dalilnya? Banyak, apa yang ada di dunia ini menjadi dalil wujudnya Allah. Cuma para ulama biasanya yang disebutkan itu adanya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, orang tua kita berubah, semuanya berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ini dalil wujudnya Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin yang menciptakan alam itu perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa? Perkara baru tidak mampu menciptakan perkara baru. Berarti yang menciptakan perkara baru ini bukan perkara baru, tetapi Allah yang wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Itu dalil. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Kita ini ada orang tua kok gak jadi sendiri. Alam ini jangankan menciptakan dirinya, alam ini pasti gak mampu menciptakan dirinya. Jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah gak bisa. Manusia ini puncak kesempurnaan fisiknya usia 33 tahun. Karenanya penduduk surga usianya 33 tahun. Sampian ini nanti turun lagi 33 tahun setelah masuk surga. Orang di dunia setelah 33 tahun dijaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai keriput, rambut satu demi satu berwarna perak, gigi satu demi satu mulai patah-patah. Dijaga gak bisa. Kalau ingin gak patah giginya jangan makan, padahal kita butuh makan, akhirnya patah juga. Artinya apa? Manusia menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa, apalagi menciptakan diri. Karenanya butuh pada Allah. Itu namanya dalil wujudnya Allah. Saya kira itu. Jadi kalau ada profesor tanya-tanya dalil wujudnya Allah, berarti sekolah lagi tingkat ibtidai, ya cabut profesornya itu.